Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu bapa kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wabil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Utsman bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wassi' madhalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata maswahum واجعل يا الله قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل يا الله قبرهم حفرة من حفار النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asr thumma yarji'u ahduna ila ahlihi fi asril Madinah wasyamsu hayya wa kana yastajibu ayyuhara min al-isya wa kana yaqra'u an-nawm qablaha wal hadis ba'daha wa kana yanfatilu min salatil qada hina yaqibu rajulun jalisahu wa kana yaqra'u bis-sadaini ilal mi'ah muttafaqun alaihi wallahu a'lam bis-shawab. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa anta radin anna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra summa yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati was-samsu hayyatun wa kana yastahibbu an yu'akhira min al-'isha wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila mi'ati muttafaqun alaih. Wa indahuma min hadisi Jabir wal isya ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha wa idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara wa subha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi galasin
Wali Muslim bin hadis Abi Musa, fa aqamal fajru hinan syaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an. Akhir sanadnya Sayyidina Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya, gala dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra. Adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan salat asar. Summa yarji'u ahaduna ila rahlihi. Kemudian salah seorang dari kami, artinya sahabat baginda Nabi kita Muhammad, lepas salat asar berjamaah bersama baginda Nabi kita Muhammad, dia pulang kembali ke rumahnya. Fi aqsal Madinah, berada jauh di ujung daripada kota Madinah. Wasamsu hayyatun, sedangkan matahari itu lagi terik-teriknya, lagi terang-terangnya, lagi panas-panasnya. Artinya awal waktu baginda Nabi kita Muhammad mengerjakan sholat asar. Kalau kita lihat sholat asar jam 3 atau setengah 4, 3.20 umpama, itu kan cahaya matahari itu masih terang, masih panas. Tapi alhamdulillah Nabi ngerjainnya pas masih panas. Kalau kita udah mulai adem, alhamdulillah. Ada yang setengah 6, ada gak kira-kira? Sholat asar setengah 6, atau kalau kagak jam 6 kurang 15. Tinggal 5 sampai 10 menit lagi masuk waktu maghrib. Ada gak kira-kira? Oh banyak banget. Makanya susah kita untuk ibadah. Susah kita untuk deket dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena maaf, kebanyakan kita selalu menggampangkan urusan-urusan. Wabil khusus urusan-urusan akhirat. Nggak ada orang yang sibuk buat urusan akhirat. Nggak ada. Jarang banget. Kecuali orang tersebut hatinya luas. Kecuali orang tersebut udah nancep nur baginda Nabi kita Muhammad di dalam hatinya. Lihat mereka-mereka yang dapat hidayah. Kadang-kadang setengah jam sebelum datang waktu udah datang. Makanya kalau kita mau tanya waktu yang nungguin kita, apa kita yang nungguin waktu, lihat aja. Kalau seandainya kata kita datang sebelum azan umpama, berarti kita yang nungguin waktu. Tapi kalau kita datang setelah waktu, berarti waktu yang nungguin kita. Begitu aja udah. Ada yang sholat dhuhurnya jam 2:30. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Coba kalau seandainya kata kita bisa istiqomah sebagaimana orang tua kita. Dunia syarat sementara. Bukan berarti kita nggak cari urusan dunia. Cari urusan dunia. Allah berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian kamu dari urusan dunia. Artinya dunia kita cari ikhtiar aja. Tetap yang jalanin, tetap yang ngejar, tetap yang ngasih, yang menyampaikan dunia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma disuruh ikhtiar doang. Cuma disuruh cari, habis itu yang menentukan banyaknya, sedikitnya, berkahnya atau tidaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai kita tuker. Ini kan kadang-kadang maaf, denger azan, denger, apalagi rumah kita samping musola, samping masjid, kan mustahil. Oh kali gitu. Umpama merebotnya ketiduran. Akhirnya habis itu kagak kedengeran sholat azan waktu zuhur, mustahil, hampir nggak pernah kejadian. Lagi nggak ada, mana merebot masjid cuma satu, nggak ada. Yang namanya merebot ada yang 2, ada yang 3, musola begitu juga. Khawatir yang satu nggak bisa datang, ada lagi yang lain. Kalau merebotnya sendiri dong repot dong. Kalau dia ketiduran, sholat dhuhur libur dulu, dikarenakan khawatir merebotnya ketiduran, begitu. Habis itu sholat subuh, umpama azan subuh belum bangun tuh merebot. Habis itu ditulis di pagar pintu, sholat subuh libur dulu, merebotnya kesiangan, begitu. Kan kagak. La haula wala quwata. Artinya kadang-kadang kita seperti itu, denger tapi susah untuk sampai. Bukan nggak denger, bukan nggak tahu, denger. Tapi kadang-kadang langkah kaki kita berat banget. Panggilan itu kan ada panggilan Allah, ada panggilan baginda Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah, telinga kita sih alhamdulillah Allah kasih. Ada juga orang-orang yang Allah uji, begitu keluar dari rahim ibunya, maaf, dalam keadaan cacat, adik. Kalau seandainya kata itu terjadi kepada diri kita, terjadi kepada anak kita, keturunan kita, keluarga kita nggak kuat. Ada orang yang maaf keluar dari rahim ibunya cacat, adik. Ada yang idiot, adik. Ada yang kurang, ada yang nggak bisa ngelihat, ada yang maaf tuli nggak bisa ngedenger, ada yang gagap, ada, waliyadzubillah. Tapi alhamdulillah kita semuanya normal. Alhamdulillah dari ujung rambut sampai ujung kaki normal semua.
Coba kalau seandainya kata maaf, lubang hidung kita 3, repot gak kira-kira? Lubang hidung 3, tapi alhamdulillah 2. Betul gak kira-kira? Mata kita 2, tangan kita 2, kanan kiri, udah gitu jarinya komplit semua. Coba kalau seandainya kata maaf, 2 aja nggak berfungsi. Repot. Atau jempol nggak bisa digerakkan, repot. Atau tangan kanan atau tangan kiri, repot. Tapi alhamdulillah semuanya normal dan semuanya berfungsi. Ada yang ada tapi nggak ada fungsinya, ada. Yang maaf, yang budak, ada gak kira-kira? Ada. Yang nggak bisa melihat, yang buta, ada gak kira-kira? Ada. Yang gagap, ada gak kira-kira? Yang nggak bisa jalan, ada gak kira-kira? Yang nggak bisa menggerakkan badannya, ada gak kira-kira? Maaf, yang jompo, ada gak kira-kira? Yang nggak bisa berdiri, ada gak kira-kira? Ada, tapi kita alhamdulillah semuanya komplit. Panca indera kita dari ujung rambut sampai ujung kaki komplit. Udah gitu fungsinya juga masih ada. Fungsinya masih berjalan dengan bagus pada porosnya. Alhamdulillah. Coba kalau diambil saja dikit aja, repot kita. Salah urat aja, repot. Dulu ada pengapuran, repot. Betul kira-kira? Urat kejepit, pengapuran, repot. Anda punya abah 6 bulan tuh kena pengapuran. Kagak bisa ngapa-ngapain, di tempat tidur aja udah. Netes air mata, nggak bisa ngajar, nggak bisa silaturahmi, nggak bisa berjamaah, nggak bisa kumpul. Nggak enak. 6 bulan di tempat tidur, apa enaknya? Makan di situ, minum di situ, maaf, buang air kecil di situ, buang air besar di situ, la haula wala quwata. Padahal sedikit yang Allah ambil, dikit doang. Sekarang kadang-kadang penyakit kita komplit, tapi kadang-kadang pura-pura kita. Pura-pura buta, pura-pura budak, betul kira-kira? Yang repot pura-pura. Kalau emang nyatanya dari awal, emang udah Allah yang takdirin. Kitanya kagak mau, siapa orang yang mau kurang? Nggak ada. Tapi Allah udah takdirkan kepada dia begitu, ya udah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita kagak mau jadi orang susah. Ada yang mau? Tunjuk tangan. Siapa orang susah? Mau orang susah? Jadi orang miskin, tahu miskin? Kismin, meeng, tahu meeng? Kalau kismin sehari makan sekali, kalau meeng 2 hari kagak makan. La haula wala quwata. Alhamdulillah diri kita makan, keluarga kita makan. Kadang-kadang kita mau makan tanpa perlu ngetok pintu saudara kita. Gak perlu minta-minta. Ada saudara kita nggak perlu ketok rumahnya buat minta makanan. Alhamdulillah. Masak kagak, beli kagak, nandem kagak, manen kagak. Tiba-tiba itu makanan tinggal masuk ke mulut. Alhamdulillah, betul kira-kira? Nggak manen kagak, nanam kagak, panen kagak, beli kagak, masak kagak. Tiba-tiba itu makanan ada di hadapan kita. Habis itu kita makan, pakai tahap nambah lagi. Ya Allah, enak banget. Betul gak kira-kira? Apalagi sayur asem. Sayur asem nggak pakai apa-apaan, sayur asem pakai emping, bejekin empingnya, habis itu pakein sambal gandaria, lauknya empal. Cakep gak kira-kira? Wah, enak banget, nggak pakai apa-apaan, pakai empal doang. Enak gak kira-kira? Nikmat, udah gitu keringetan, pakai nambah lagi. Betul gak kira-kira? Alhamdulillah, nggak perlu minta-minta, nggak perlu ketok sono, ketok sini, nggak perlu minta sama saudara, nggak perlu nadang di saat kita mau makan. Kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, nggak perlu. Tapi begitu kewajiban, belaga budak deh. Padahal Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Takwa dulu, jalanin perintah Allah dulu. Habis itu hindari larangan Allah, jauhin larangan Allah, baru Allah bakal bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu. Ini kan kadang-kadang maaf, takwanya kita kurang. Udah minta aja. Pengen ini ya Allah, pengen itu ya Allah, pengen ini, pengen senang hidup kita. Betul gak kira-kira? Anak pengen semuanya gembira, sukses semua, jadi orang semua. Begitu. Biar rezeki datang, bila masyaqqatin waladir. Ya Allah, kalau buat rezeki begitu, khusyuk banget. Minta yang banyak, yang berkah, nggak pakai capek, datang terus rezeki. Betul gak kira-kira kalau kita minta rezeki? Bukan yang cukup, enggak, yang banyak. Udah gitu berkah lagi. Udah gitu nggak pakai capek-capek lagi, asal rezeki begitu. Tapi maaf, mana takwa kita? Kadang-kadang kan kita seperti itu tuh. Nempel tetangga masjid, tetangga musola, kali gitu nggak kedengeran suara, kedengeran azan, kedengeran, udah gitu pakai speaker luar, kedengeran sampai, tapi biasa aja kita. Itu dia yang tadi tuh Anda bilang sepele aja. Ada juga yang masih ngopi, ngerokok, nyari urusan dunianya. Ada gak kira-kira? Nggak bisa tuh ditaruh dulu. Padahal waktu itu yang punya kita. Kalau buat ibadah kenapa nggak bisa? Berhenti aja dulu sebentar, berapa susahnya. Habis itu kita jalanin kewajiban kita. Kan cakep begitu. Tapi nyatanya, lihat baginda Nabi kita Muhammad. Sholat asar dalam keadaan matahari hayah-hayah, itu artinya hidup terang. Artinya di awal waktu. 3:30 kan masih silo. Betul gak kira-kira? 3:30 masih silo, jam 4 masih silo. Nah kalau 5:30. 5:30.
5:30. Adem udah. Betul gak kira-kira? Apalagi udah tinggal 10 menit. Pakai loncat sono loncat sini, teriak-teriakan, aneh belum sholat asar. La haula wala quwata. Yang salah siapa? Salahin dirinya apa salahin waktu? Waktu mah terus berputar. Ente mau siap kayak ente mau kagak kayak ente mau tidur lagi kayak ente mau ambil wudhu kayak itu waktu terus berputar. Nggak mungkin kan? Oh kalau kita belum bangun waktu itu terhenti. Nggak mungkin terus berjalannya waktu, berjalan. Betul gak kira-kira? Yang salah kita, bukan tuh waktu. Kecuali tuh waktu kagak ada jamnya, nggak ada baterainya, baru itu. Oh, aneh lihat nih, umpama kita udah bangun 3:30 nih, umpama subuh 3:30 kita udah bangun nih, kita lihat nih. Oh, masih 3:30, kita tidur lagi, kita bangun lagi, masih 3:30, berarti jamnya mati. Begitu aja udah. Padahal matahari udah keluar. Betul gak kira-kira? Padahal matahari udah masuk waktu isyraq. Oh, kita lihat masih 3:30 aja. Masih aman nih setengah jam lagi. La haula wala quwata. Itu berarti menunjukkan baterainya habis. Paham gak nih kira-kira? Jadi kita ikutin apa yang datang kepada baginda Nabi kita Muhammad, ikutin. Biar satu ada amalan yang sama yang kita ikutin, yang sesuai dengan baginda Nabi kita Muhammad. Ya model-model kita kan nggak bisa berjamaah setiap hari. Ya minimal di saat Allah kasih lenggang waktu, ayo kita sama-sama. Ada yang sholat subuhnya berjamaah, ada yang bisa sholat zuhur juga berjamaah, ada yang bisa sholat asar berjamaah, ada yang sholat maghrib berjamaah, ada yang sholat isya berjamaah, ada yang alhamdulillah semuanya ada juga yang kagak sama sekali, ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Kelihatannya maaf pas lebaran Idul Fitri, baru deh tuh Idul Fitri baru kelihatan di depan pakai jas lagi, la haula wala quwata, biasanya pakai sorban lagi, kalau kata Bang Puji pakai sorban, biasanya kan habis itu ada tulisan tuh, ada Mik ngomong ya mu'idal ayat, pakai nangis lagi, peluk-pelukan, la haula wala quwata. Padahal nggak kelihatan, tarawih nggak kelihatan, baca Quran nggak kelihatan, Jumat nggak kelihatan, la haula wala quwata. Jadi kalau bisa kita tambah lagi. Karena hasanat sama sayiat berbeda. Ada orang yang bilang begini, Beb, aneh mah Beb, taat ya taat, tapi maaf maksiat jalan terus. Salah tuh orang. Bukan seimbang tapi nol, rugi. Ada hasanat, ada sayiat. Kalau kita kerjakan, bukan seimbang, namanya rugi kita. 0. Hasanat itu bakal ditarik dengan sayiat kita. Lama-kelamaan hasanat itu bakalan habis. Lain halnya kalau kita berbuat sayiat. Umpama, habis itu kita taubat. Kita kembali kepada Allah. Kita nyesal dengan taubatan nasuha. Berjanji, benci untuk hal-hal tersebut. Kagak mau lagi kita ngerjain hal tersebut. Itu namanya sayiat kita ditarik sama hasanat. Innal hasanata tamhuhas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bakal menghapus daripada keburukan. Yang seimbang yang begini nih, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita kerjakan, itu namanya seimbang. Ada orang yang bisa, maaf, ada yang gobliyah dikerjain, ada ba'diyahnya kagak, ada orang yang cuma ngambil berjamaahnya doang, ada gak kira-kira? Ada, qobliyah dia kagak kerjain, ba'diyah dia kagak kerjain. Atau kalau kagak, maaf, qobliyahnya dia gak kerjain, ba'diyahnya dikerjain, ada gak kira-kira? Tapi itu tetap yang wajib dia kerjain, gak ditinggal, cuman sunnahnya aja. Yang suka kadang-kadang bongkar pasang. Ada yang qobliyah doang, ada yang ba'diyah haji, ada yang dua-duanya kagak sama sekali. Ada gak kira-kira? Ada, begitu qomat dia datang deh ke masjid. Habis itu salam-salam dia pulang. Ada gak kira-kira? Wala qobliyah wala ba'diyah, itu namanya seimbang. Artinya apa? Taat dia kerjain, yang sunnah juga dia kerjain. Bukan berarti taat dia kerjain, kebaikan dia kerjain, habis itu maksiat. Otomatis kebaikannya bakal ditarik ame kemaksiatannya, ame dosanya. Lama-kelamaan bukan seimbang, 0. 50 tambah 50 bukan sama dengan seimbang, tidak, tapi 0. Artinya habis tuh kebaikan-kebaikan kita. Kalau seandainya kata maaf, di situ ada ridhonya Allah, kita selamat. Kalau ada murkanya Allah, hal sepele sedikit, ada ridhonya Allah, umpama sepele, ada ridhonya Allah, di situ menjadi azim, besar. Tapi begitu juga perbuatan dosa yang kita kerjakan, bagi kita sepele, tapi di situ ngundang murkanya Allah. Bisa jadi maaf, menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan. La haula wala quwata. Makanya yang pasti kita kerjain, yang pasti kita jalanin taat, habis itu insyaallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya taat dulu, taqwa dulu, jalanin perintah dulu, jauhin larangan dulu. Insyaallah seluruh jalan itu Allah bakal gerakkan tanpa kita duga-duga. Enggak usah kita pikirin, taat aja udah. Ntar insyaallah jalannya, rezekinya ada aja. Contohnya gampang, kadang-kadang kita nggak ada yang di kepikiran kita. Tiba-tiba ada orang yang datang, ngundang kita, ngasih hadiah sama kita, kan bisa-bisa aja. Kadang-kadang maaf ketemu di jalanan, kagak niat, kagak apa. Tiba-tiba
ada pemberiannya buat kita, ada hadiahnya buat kita, suatu hal yang nyenengin hati kita. Itu namanya hadiah. Betul gak kira-kira? Kadang-kadang ketemu orang yang nggak ada di otak kita, nggak ada terbesit, tiba-tiba dia datang. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Kalau gaji segitu-gitu aja kita tahu, nggak bakal nambah. Yang enak, yang tadi tuh, yang dadakan-dadakan begitu tuh. Yang dadakan biasanya nilainya lebih gede ketimbang yang udah kita tahu. Emang segitu, segitu-gitu aja. Kita kerja UMR segitu-gitu aja, nggak mungkin kan jadi 20 juta. Betul gak kira-kira? Ada orang kerja UMR gajinya umpama 47 atau 49. Kira-kira bakal jadi 20 apa kagak? Kagak, segitu-gitu aja. Tapi ada min haitsu la yahtasib. Dari segi yang dia tidak duga-duga. Jadi kita ikutin. Oh Nabi begini, kerjain. Oh Nabi begitu, ikutin. Apa yang bersandar sama baginda Nabi kita Muhammad, kita ikutin udah. Taat kita, ibadah kita, udah kita ikutin. Oh Nabi begini, kita ikutin. Kalau bisa berjamaah. Kalau nggak bisa, minimal 2 pegang. Subuh berjamaah, isya berjamaah. Kalau nggak bisa juga 5 waktu umpama. Oh Zuhur nggak bisa deh Nabi. Apalagi panas banget. Umpama. Kadang-kadang mager gitu. Wah mager. Kalau urusan dunia kagak nggak pakai mager. Kita telepon jam 1, suruh anterin ke Bogor, dikasih 1 juta. Jalan apa kagak? Masih hidup kan ya? Belum almarhum? Belum almarhum kan? Masih hidup kan? Teman kita atau teman kita, saudara kita, kerabat kita nelfon, lu di mana? Di rumah jam 1 siang, panas banget. Lu anterin gue deh. Pakai motor lo ke Bogor, anterin gue. Lu tungguin gue 2 jam, ntar pulang gue kasih 1 juta. Berangkat apa kagak? Berangkat apa kagak? Sami berarti 11 12. Begitu. Betul kira-kira? Coba kalau dengar suara azan, berangkat apa kagak? Dengar suara taklim. Dengar suara taklim. Dengar qasidah. Dengar dustur. Datang apa kagak? Kagak. Kalau tahlil belum diumumin udah datang. Kadang-kadang main tebak-tebakan lagi. Begitu jenazah udah kelar dikuburin, kata temennya nih, tiga harinya hari Rebo nih. Boelah malam Kamis 3. Udah main ngomong 3 hari aja belum dihubungin. Yang satu lagi ngomong, jangan-jangan nasi kuning. Nasi kuning. Ada yang bilang kagak, nasi ulam. Boelah nasi ulam. La haula wala quwata. Kadang-kadang kita seperti itu. Bukan antum nih Habib. Yang bagus-bagus jamaah, yang jelek-jelek Habib. Apa sama? 11 12. La haula wala quwata. Jadi kita ikutin, oh Nabi begitu. Berarti menunjukkan Nabi sholat asarnya di awal waktu, kita ikutin aja udah. Kalau kagak minimal jam 4 deh. Atau setengah 5. Jangan sampai setengah 6. Atau kalau kagak maaf, hebat banget. Wudu asar dipakai buat maghrib. Wah cakep. Iya orang sholatnya jam 6 kurang 15. La haula wala quwata. Paham gak nih? Jelas? Summa yarji'u ahaduna ila rajlihi ila rahlihi. Kemudian salah seorang dari kami, artinya sahabat baginda Nabi kita Muhammad, dia pulang ke rumahnya. Fi aqsal Madinah. Ujung Madinah, artinya jauh rumahnya. Gak kayak kita. Keserempet nyampe, betul kira-kira? Kepleset nyampe. Kadang-kadang maaf, tembok masjid sama tembok rumah kita. Kadang-kadang satu tembok. Ada yang bedanya cuma 2 rumah, 3 rumah. Gak nyampe. Begitu udah meninggal baru deh tuh jenazahnya nyampe deh tuh. Ada kira-kira yang begitu? Ada gak kira-kira? Udah gitu wasiatnya lagi mau sholatin mahabib. Sholatin mahabib yang talkinin ustadz kiai. La haula wala quwata. Ngaji kagak. Sholat jamaah kagak. Wasiatnya keren. Kalau bapak meninggal, bapak pengen sholatin habib. Habib yang nyolatin. Udah gitu ntar yang talkin kubur kiai. Cakep banget udah habib ame. Padahal ada taklim kagak pernah duduk. Ada yang begitu, yang aneh-aneh. Ada gak kira-kira? Coba kalau kita hubungan dekat baik, nggak usah diundang juga guru bakal datang. Kalau emang urusan kita, hubungan kita baik, makanya perbanyak dekat sama orang-orang soleh. Kenapa gampang kalau mau ngapain aja gampang kan nggak mungkin ente mau bikin hajat nggak mungkin, yang undang ente nggak mungkin kan, yang belanja ente mustahil kan. Oh kita mau bikin hajatan di rumah, yang belanja pisang kita juga, ya repot. Yang gelar karpet kita juga, yang bagiin undangan. Repot betul kira-kira. Kalau ada orang-orang yang lain kan, oh ini dia bisa nyamperin ke guru nih, dia nih wasilahnya ngundang ke guru, kan enak. Makanya hubungan kita dekat sama orang-orang soleh, jadi gampang. Paham? Jelas? Wa kana yastajibu ayyu akhira minal isya. Sedikit lagi. Dan adalah baginda Nabi kita Muhammad suka untuk mengakhirkan sholat waktu isya. Artinya, kalau Nabi lihat jamaahnya, sahabatnya belum pada datang dari jauh-jauh, Nabi tungguin. Kalau Nabi lihat nih Masjid Madinah nih udah penuh, Nabi percepat. Tapi kalau masih kosong, sekira-kiranya sahabatnya belum pada kumpul, Nabi tungguin. Kan tujuannya kita begitu. Kalau kita masuk masjid atau masuk musola, ada yang namanya jam digital.
Nah, di situ ada tulisannya tuh qomat umpama 10 menit lagi. Kita tungguin aja udah. Jangan begitu masuk, qomat, boy. Main qomat, jangan. Masalah atau masjid ada pengurusnya, kita hormati pengurusnya. Begitu aja udah. Kan yang namanya mana masjid, mana musola ada pengurusnya. Hormatin aja. Bisa jadi ada tetangga kita yang lagi ambil wudu. Kita udah sholat, ya udah tungguin aja. Kalau kita bisa zikir, kalau kagak kita tungguin. Diamnya kita di sholat, tempat sholat itu dihitung pahala sholat oleh Allah Subhanahu. Kalau kita bisa istighfar umpama bisa, atau kita baca sholawat nungguin bisa. Ada yang begitu, ada gak kira-kira? Begitu datang main qomat aja, begitu salam-salam pulang, ada gak kira-kira? Ada yang begitu, semua mana tempat ada sohibnya, ada pengurusnya, hormati pengurusnya. Begitu kita datang, kita tamu, ya udah kita hormatin, tungguin. Ntar juga qomat, betul gak kira-kira? Ntar juga azan, kan gak mungkin kan azannya umpama jam 8, mustahil kan? Qomatnya jam 9, mustahil, ada waktunya. Sabar aja dulu, nungguin. Gitu, paham kan kira-kira? Nabi begitu tuh, lihat sahabatnya. Oh, kalau udah pada kumpul dipercepat sama Nabi. Tapi kalau belum kumpul, Nabi perlambat. Tujuannya nungguin jamaah sahabat dari baginda Nabi kita Muhammad. Karena ini istiqomah, maka Nabi tungguin. Bukan berarti maaf habis berjamaah sebulan pere. Gak kayak kita. Betul gak kira-kira? Jamaah kemarin, sekarang pere. La haula wala quwata, gimana mau ditungguin? Tapi kalau udah aktif, udah biasa kita tungguin, biasanya Nabi nungguin tuh. Oh, sahabatnya belum kelihatan, fulan, ditungguin sama Nabi. Makanya agak malam sholat isya baginda Nabi kita Muhammad. Tujuannya itu, nunggu sahabat. Kalau sekarang, yang ditunggu apa? Kalau sekarang, bukan waktu, orangnya kagak datang. Tetangga kagak nyampe, yang jauh nyampe. Yang deket-deket. Pantasnya kan kita nunggu tetangga-tetangga dulu. Jangan kita ngarepin yang jauh, yang dekat aja kagak datang, apalagi yang betul kira-kira. Pertanyaannya, siapa yang mau makmurin masjid kita, musola kita, majelis kita kalau bukan kita? Begitu aja. Jangan ngarepin orang dari Tambun datang. Oh, ngarepin dari Tambun, dari Bekasi, jangan. Orang kita sekeliling kita. Tetangga-tetangga kita. Coba kalau pada sadar aja kan cakep. Umpama musola ini ada tetangganya 40 rumah umpama. Setiap rumah punya 2 laki. Berarti 40 kali 2 sama dengan penuh gak kira-kira? Kalau seandainya kata maaf semuanya datang itu penuh gak kira-kira? Penuh, bisa sampai belakang. Mau subuh kek, mau dohor kek, mau asar. Tapi nyatinya Dide lagi. Betul gak kira-kira? Dide lagi. Yang lain kagak, gak kelihatan. Nah, kalau Nabi nunggu karena merekanya istiqomah. Pasti datang walaupun jauh, walaupun tua, tetap mereka berjamaah kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kalau kita kan kagak. Oh, aneh beb, maaf beb, belum pulang kerja beb. Pas kerja banget 6:30 beb. Kira-kira taklim apa kagak? Taklim udah pasti kagak. Salat berjamaah kagak. Betul gak kira-kira? Padahal sih bisa-bisa aja kalau dia mau 6:30 masih ada waktu. Atau kalau kagak pulang nih pas beb, umpama azan isya, bisa gak kira-kira kita ke masjid dulu mampir? Bisa kalau mau, tapi nyatinya nyampe rumah, buka pakaian. Habis itu, ambil wudu. Bohong, masak air dulu. Betul gak kira-kira? Ambil wudu. Nyampe rumah nih, pas azan isya. Allahu Akbar, umpama. Kita nyampe rumah dari kerjaan. Umpama, ambil wudu, apa masak kopi. Masak air dulu, beb. Sampai menggolak. Habis itu bikin kopi. Betul gak kira-kira? Habis itu isep rokok, siwak setan, 2 batang. Kelar masjid, salat isya, betul gak kira-kira? Padahal sih bisa, kitanya aja menunjukkan kita males, menunjukkan kita kagak mau syiarin baginda Nabi kita Muhammad. Nabi kenapa sahabatnya udah pasti datang. Wa kana yakrahun nauma qablaha. Nabi begitu juga sifatnya Nabi. Nggak ada Nabi tidur kayak kita. Ada orang yang tidur belum salat isya. Ada gak kira-kira? Enak aja, merasa nyaman, merasa tenang, seolah-olah besok dia bakal melek lagi, seolah-olah dia pasti ngelihat matahari lagi. Ada yang begitu, maaf gabruk aja capek cari urusan dunia, pulang belum sholat isya, gabruk, pakai pules, ngorok lagi. Begitu bangun jam 7 teriakan, astaga, gue kesiangan. Tidur jam 11 belum sholat isya, bangun jam 7 belum sholat subuh, habis itu makan nasi uduk, bisa. Jam 7 sarapan makan nasi uduk, tempenya 2. Tempe 2, belum sholat subuh. Bisa gak kira-kira? Udah gitu ngopi ngerokok, enak, aman aja. Aman seolah-olah maaf malaikat maut CS. Malaikat maut CS. La haula wala quwata. Ada yang begitu, yang aman dirinya. Tidur aja. Maaf belum sholat isya, kadang-kadang subuhnya telat mulu. Ada gak kira-kira?
Bangunnya udah tua, umur 60, masih telat aja, masih setengah 6 aja. Ada gak kira-kira? Teriak deh, astaga gue kesiangan. Kalau sekali wajar, 2 kali masih wajar. Kalau udah sebulan, males namanya, begitu aja. Jadi Nabi mengakhirkan, bukan tujuannya tidur, nggak kayak kita. Kalau Nabi nggak ada tidur sebelum dia ngerjakan sholat Isya. Kalau kita kan kadang-kadang tidur dulu, Beb. Nggak bisa. Pakai model-model tidur dulu, ya yang ujung-ujungnya lewat. Udah kita kerjain aja dulu, kelar. Kalau udah kelar urusan kita kan enak, mau ngapain aja silahkan. Sa'ali rabbak wa sa'ali galbak, silahkan. Kalau kita udah taat, udah kita kerjain perintah Allah, silahkan. Kita mau ngopi, kita mau nongkrong, mau ngerokok, silahkan. Mau kumpul, mau majelis, silahkan. Yang penting urusan kita kepada Allah udah selesai. Kayak sholat Isya, kelar sholat Isya deh nih, silahkan. Yang mau makan namanya temennya, yang mau ngumpul, yang sama keluarganya ngumpul bareng, silahkan. Yang penting udah kelar. Paham kan nih kira-kira? Jelas? Wal hadisa ba'daha. Nabi juga kagak pernah ngomong setelah sholat Isya, nggak kayak kita. Habis sholat Isya biasa ngumpul di pos RW, gerimis, datang pakai payung. Oi, lu pada kemana nih? Gue di base camp. Bawa nenteng gorengan lagi. Belah, fotoin tuh pos RW. Lu pada di mana nih? Gue di base camp. Bisa tuh hujan nyampe ke pos RW. Coba kalau hujan, nyampe sholat subuh. Bisa tuh pakai nenteng-nenteng payung, kucuk-kucuk jam 9, biasa mah jelas. Jam 9 pulang jam 3. Begitu maaf lagi nongkrong main gapri. Mampus lu, wah lu mampus. Jam 3, cepet banget udah jam 3. Dari jam 9 sampai jam 3 cepet. Nggak berasa. Coba kalau banyak isya'in antara maghrib sampai isya. Berat banget. Sholat subuh kayaknya berat banget. Pakai niat bawa payung. La haula wala quwata. Ada gak kira-kira yang begitu? Ada gak kira-kira? Ada yang begitu. Mana orangnya? Bukan di sini, di luar masjid. La haula wala quwata. Wa kana yanfatilu minas salatil ghadah. Dan adalah Nabi habis lepas daripada sholat subuh. Al-ghadah tuh yang dimaksud adalah sholat subuh. Hina ya'rifur rajulu jalisahu. Beda kalau kita agak telat, kalau orang-orang tuh ada yang namanya kalau kita sholatnya telat, udah pasti bakalan di samping kita tahu orang. Karena udah terang waktunya, udah gelap. Tapi kalau masih gelap, belum terang, kita nggak tahu tuh kadang-kadang gelap. Belum kelihatan orang, belum banyak orang keluar rumah. Kalau waktunya sholat subuh, bisa dihitung yang keluar. Betul gak kira-kira? Kedengeran suara kaltekan pintu tuh kedengeran. Fulan. Yang lain? Kadang-kadang lampunya masih nyala, berarti menunjukkan itu orang belum bangun, begitu aja udah. Paling 1-2 yang lampunya udah mati, yang kedengaran suara caklekan pintunya, berarti menunjukkan dia keluar tuh untuk sholat subuh. Ada yang begitu, jam 5:30, jam 6 lampunya masih nyala, berarti menunjukkan itu orang belum. Paham gak nih kira-kira? Kita bisa ciriin aja itu rumah yang udah sholat subuh atau yang belum, kelihatan cirinya. Kalau masih terang, berarti menunjukkan ini orang belum bangun, gitu aja udah. Nabi maka agak sebelum gelap Nabi udah bangun. Sahabat-sahabat begitu juga. Kelihatan semuanya itu antara gelap dan dengan terang. Wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Luar biasa. Adalah Nabi bacanya kalau sholat subuhnya itu antara 60 ayat sampai 100 ayat. Kalau kita 2 gol deh beb, 2 gol ya sama gol. La haula wala quwata. Habis itu kagak pakai zikir lagi, udah kedengeran sallallahu ala Muhammad. Masjid lain masih zikir, kita udah sallallahu aja. La haula wala quwata. Salat subuhnya Nabi begitu tuh, 60 ayat atau 100 ayat. Muttafaqun alaih wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi'. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadihin niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.